Halo teman-teman, perkenalkan namaku Romelus Adolf Jedokoro. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Kupang dan sekarang aku udah kelas 3 SMA. So this is gonna be my first vlog. Ini akan jadi vlog aku yang pertama. Dan di vlog aku yang pertama ini aku mau bahas tentang penyakit atau virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia, tapi dari segi pendidikan. Penyakit itu adalah virus corona. Virus corona atau dalam bahasa medisnya yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini hampir sama dengan SARS dan juga MERS. Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di salah satu pasar tradisional di Wuhan, Cina. Menurut penelitian, virus ini ditularkan dari kelelawar atau dengan kata lainnya ditularkan antara manusia dan juga hewan atau yang disebut dengan zoonosis. Virus ini menular yang pertama ketika kita tidak sengaja menghirup cipratan ludah atau droplet yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 setelah dia batuk ataupun bersin. Yang kedua, ketika kita memegang mulut, hidung, dan juga mata kita tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terkena cipratan ludah dari penderita COVID-19. Nah, ini teman-teman yang kita tidak tahu. Kapan dan di mana penderita ini mengeluarkan cipratan ludahnya tersebut. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap berada di rumah dan belajar dari rumah. Dan yang ketiga, ketika kita kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, entah itu bersalaman, ataupun bersentuhan, ataupun berdekatan. Next. Dalam 5 bulan terakhir, sejak pertama kali virus corona ini ditemukan, total kasus virus corona ini mencapai 2.100.000 di seluruh dunia, dengan total kematian mencapai 130.000 jiwa, dan total kesembuhan mencapai 520.000 jiwa. Wait. Di Indonesia sendiri total kasus mencapai 5.500 jiwa dengan total kematian mencapai 496 jiwa dan total kesembuhan mencapai 548 jiwa. Puji Tuhan ya, total kesembuhan lebih tinggi daripada total kematian. Kita patut memberi tepuk tangan yang sekencang-kencangnya kepada garda terdepan kita, yaitu dokter dan juga TNI serta Polri. Dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari grafik yang satu ini, kita bisa lihat bagaimana perkembangan setiap harinya coronavirus ini dan penularan yang terjadi begitu cepat tanpa mengenal siapapun kamu. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah diharapkan untuk tetap mematuhi anjuran dan arahan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah dalam beberapa waktu ke depan agar kita sama-sama memotong dan juga memutuskan rantai penularan virus ini. Kak Raja, terus kalau beta mau belajar ke mana? Itu gampang, itu hal kecil. Kan ada buku-buku di rumah, kita cukup baca itu. Tapi jikalau teman-teman bosan, kita kan sekarang berada di revolusi industri 4.0 yang dimana teknologi berkembang begitu cepat dan semakin canggih. Kita bisa belajar dari gawai atau dari laptop ataupun dari notebook yang kita miliki. Untuk gawai yang teman-teman miliki, teman-teman bisa mendownload aplikasi-aplikasi belajar daring yang teman-teman bisa download di App Store untuk iPhone ataupun di Play Store untuk Android. Contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, Akademia, Kelas Pintar, dan berbagai aplikasi daring yang ada di App Store maupun di Play Store. Dan juga ada e-learning yang bisa teman-teman akses jika teman-teman mendapat tugas dari guru. Jadi teman-teman bisa mengisi jawaban ataupun tugas-tugas di e-learning tersebut. Ada juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, terkhususnya Kemendikbud. Contohnya rumah belajar yang bisa diakses dari gawai ataupun dari laptop yang teman-teman miliki. Rumah belajar ini merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh pemerintah atau terkhususnya Kemendikbud dengan tujuan memberikan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Soal biaya, jangan khawatir. This is totally free. Dan fitur di dalamnya sangat beragam dan sangat membantu teman-teman yang ingin belajar tanpa ribet. Contohnya sumber belajar, bank soal, kelas digital, dan lain-lain. Selain itu, Kemendikbud juga bekerja sama dengan siaran TVRI untuk memberikan program televisi yang sangat membantu siswa-siswi di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pembelajaran
Dan ini adalah jadwalnya. Bagi teman-teman yang sekarang berada di kelas 1 sampai kelas 3 SMA, teman-teman bisa menonton program televisi ini pada jam 14.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Di setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau belajar di rumah, waktu efektif dan ideal untuk belajar di rumah itu jam berapa? Nah, pertanyaan bagus tuh. Teman-teman, waktu yang efektif dan ideal untuk teman-teman bisa belajar yaitu ada di antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kenapa di jam ini? Karena di jam ini tubuh sedang membentuk atau menghasilkan hormon kortisol yang membuat tubuh lebih waspada, pikiran lebih waspada, dan memori jangka pendek kita akan bekerja lebih baik. Kalau saran aku ya, sebelum belajar itu jangan lupa untuk berolahraga. Kenapa berolahraga? Karena pada saat olahraga, tubuh menghasilkan hormon dopamin dan juga hormon serotonin yang membuat kita lebih bahagia, dan itu yang membuat kita pada saat bekerja atau beraktivitas ataupun belajar, pikiran kita lebih fresh. Jadi buat teman-teman yang lagi galau di rumah, coba olahraga, pasti pikiran lebih fresh. Nah Kak Raja, kasih tips supaya bisa belajar di rumah jangan cepat bosan. Nah soal tips untuk belajar supaya tidak bosan, aku punya 6 tips buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus temukan motivasi atau dasar kenapa teman-teman harus belajar. Karena kalau misalnya teman-teman tidak menemukan dasar untuk belajar, apa yang teman-teman baca atau teman-teman tonton itu akan percuma saja. Dan bawaannya teman-teman akan menjadi malas dan juga cepat bosan dalam belajar. Yang kedua, bikin suasana senyaman mungkin untuk teman-teman bisa belajar. Kalau aku pribadi, aku lebih nyaman dan lebih fokus ketika belajar sambil dengerin lagu. Mungkin ada teman-teman yang pada saat belajar harus dalam keadaan tenang, sunyi, ataupun dalam keadaan keramaian, ataupun sebagainya. Yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk membuat catatan kecil atau catatan pribadi. Kalau aku sendiri, aku pakai sticky notes. Aku pakai sticky notes yang sudah aku tempel di bagian belakang buku pribadi aku. Nah ini sangat membantu teman-teman. Di saat teman-teman menemukan kata kunci atau poin-poin penting atau informasi-informasi penting dan juga rumus-rumus yang mungkin teman-teman sulit untuk ingat, teman-teman bisa tulis di sini lalu ditempel di bagian materi yang sudah teman-teman catat. Ini sangat efektif buat belajar. Yang keempat, mengerti bukan menghafal. Nah ini teman-teman yang sering kita lakukan dan menjadi kesalahan kita bersama. Kita harus mengerti materi tersebut, dibaca ulang-ulang agar materi tersebut tidak hanya bertahan 1-2 hari saja, tapi bisa dipahami dan terus diingat. Yang kelima, jangan lupa jeda. Menurut penelitian bahwa otak kita tidak bisa digunakan untuk belajar terus-menerus atau dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kita bisa menggunakan teknik Pomodoro. Teknik ini bisa kita lakukan di mana kita mengambil jeda waktu 5 menit setiap 25 menit belajar. Jadi pada saat kita belajar 25 menit pertama, setelah itu kita ambil waktu jeda 5 menit, lalu dilanjutkan lagi 25 menit, dan setelah itu baru kita bisa berhenti. Terserah teman-teman mau berhenti berapa lama dan bisa dilanjutkan lagi. Itu tergantung dari teman-teman sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, teman-teman jangan lupa untuk siapin minuman dan juga cemilan, tapi ingat cemilan yang sehat karena otak juga butuh nutrisi. Nah ini yang menjadi kelebihan bagi teman-teman rebahan kue. Teman-teman bisa belajar sambil makan. Ingat teman-teman untuk selalu disiplin, karena sekali saja bolong teman-teman bisa saja bolong seterusnya. Dan jangan lupa untuk mengistirahatkan tubuh dan jangan dipaksakan teman-teman. Nah jadi itu tadi tips-tipsnya. Gimana? Mau kan belajar di rumah? Jangan keliaran agar kasus virus corona di Indonesia tidak bertambah lagi. Mari kita sebagai pelajar dan juga penerus bangsa ini agar selalu mematuhi setiap anjuran dan himbauan dari pemerintah untuk tidak panik dengan keadaan, selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker jika ingin keluar rumah jika ada kepentingan mendadak, selalu jaga jarak atau social distancing dan physical distancing, dan alangkah lebih baik untuk bekerja, berdoa, dan belajar di rumah saja. Mayuedi, taat ya pakmu, mitodolakari virus corona. Mari saudara semua, kotong belajar di rumah saja, supaya kotong jangan terkena virus corona. Sampai jumpa di video lainnya, Tuhan Yesus memberkati.